Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Juliana Sinta Dewi. Di mana di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Poin pertama adalah menentukan panjang dan luas. Poin kedua adalah menentukan penelaan terhadap panjang dan luas. Dan poin ketiga adalah mengkategorikan model yang diajarkan yang sesuai dengan konteks dan pembelajaran di sekolah dan menggunakan konstruksi rumus dengan alat peraga. Di mana poin ketiga saya hanya akan menjelaskan tentang konstruksi rumus menggunakan alat peraga dan sisanya akan dijelaskan oleh teman saya. Langsung saja ke poin pertama, yaitu menentukan panjang dan luas. Untuk menentukan panjang dan luas, kita harus menentukan bangun apa yang akan kita analisis. Contohnya di sini saya sudah menyiapkan contoh konkret dari persegi panjang, yaitu HP. Untuk menentukan panjang dari HP ini, kita bisa melihat sisi terpanjang dari HP. Bisa dilihat bahwa di sini adalah sisi terpanjang, dan kemudian untuk mencari luasnya sesuai dengan rumus persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Maka kita juga akan mencari lebarnya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa yang dimaksud dengan panjang adalah sisi terpanjang dari barang itu. Kemudian kita mencari lebar, yaitu sisi terpendek dari barang itu. Bisa dilihat bahwa ini adalah lebar dari HP dan ini adalah panjang dari HP. Untuk mencari luasnya, kita mengalihkan panjang dan lebarnya sesuai dengan rumus persegi panjang. Misalnya di sini 8 cm dan di sini 5 cm, jadi 8 kali 5 adalah 40. Berarti 40 itu adalah hasil dari luas HP ini. Jadi 8 cm itu adalah panjang dan 40 cm itu adalah luasnya. Oke, kita ke poin kedua, yaitu menentukan penelaan terhadap panjang dan luas bangun. Pertama-tama kita harus menentukan bangun apa yang akan kita analisis. Contohnya persegi panjang. Untuk mencari panjang tersebut kita menggunakan mistar dan penggaris. Kemudian untuk mencari luasnya kita harus menggunakan rumus dari persegi panjang itu sendiri. Contohnya di sini sudah ada contoh konkret dari persegi panjang, yaitu handphone. Semisalnya di sini lebarnya itu 5 dan panjangnya adalah 8. Berarti untuk mencari luasnya, panjang dikali lebar atau 8 dikali 5 sama dengan 40, dan panjangnya itu 8 cm dan lebarnya 5 cm. Ketika kita sudah mengetahui berapa panjangnya, berapa lebarnya, dan berapa luasnya, berarti kita juga sudah bisa menentukan ukuran dari barang tersebut. Oke, kita masuk ke poin ketiga, yaitu konstruksi rumus menggunakan alat peraga. Di sini saya sudah menyiapkan alat peraganya. Alat peraga ini menggunakan 3 bahan, yaitu gardus, kemudian kertas origami yang saya sudah bagi menjadi 4, kemudian lem sebagai perekat. Nah, rumus yang akan kita gunakan adalah rumus persegi panjang mencari luas, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Untuk panjangnya bisa dilihat ini adalah panjang dan lebarnya adalah sisi ini. Untuk mencari luas, yaitu panjang dikalikan lebar. Untuk menghitung berapakah panjangnya dan berapakah lebarnya, kita akan menghitung satu kertas origami yang berbentuk persegi ini. Kita hitung 1. Oke, bisa kita mulai 1, 2, 3, 4, 5. Jadi panjang untuk persegi panjang yaitu 5, dan kemudian lebarnya adalah 1, 2, 3, 4, yaitu 4 cm untuk lebarnya. Jadi untuk rumus luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar, maka 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi 20 itu adalah luas dari persegi panjang ini. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi ketiga terkait dengan mengkategorikan model yang diajarkan sesuai konteks dalam pembelajaran di sekolah. Model yang dipakai yaitu model pembelajaran langsung atau direct instruction, merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang dapat membantu siswa mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh informasi yang dapat diajarkan selangkah demi selangkah. Adapun macam-macam pembelajaran langsung antara lain yang pertama, ceramah. Ceramah merupakan suatu cara penyampaian informasi dengan lisan dari seorang kepada sejumlah pendengar. Yang kedua, praktek dan latihan. Praktek dan latihan merupakan suatu teknik untuk membantu siswa agar dapat menghitung dengan cepat, yaitu dengan banyak latihan dan mengerjakan soal, memilih rumus persegi panjang dengan mencari luas dan keliling menggunakan alat peraga, menghitung luas dan keliling persegi satuan. Yang keempat, menyebutkan konsep pengukuran serta mendiskusikannya. Dalam konsep pengukuran, beberapa konsep kunci meliputi. Yang pertama, definisi operasional. Penentuan cara praktis untuk mengukur atau mengamati suatu variabel tertentu. Yang kedua, variabel. Variabel, sifat atau karakteristik yang diukur dapat bersifat dependen atau mandiri. Yang ketiga, satuan pengukuran. Standar yang digunakan untuk mengukur variabel seperti meter, kilogram, detik, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penentuan dari poin keempat, yaitu nilai-nilai pengukuran. Adalah hasil yang diperoleh dari proses pengukuran. Selanjutnya ada bias. Bias adalah ketidaksesuaian antara nilai yang diukur dengan nilai standarnya. Selanjutnya ada skala pengukuran, yaitu menentukan jenis skala yang digunakan seperti nominal, ordinal, interval, atau rasio. Selanjutnya ada pengulangan pengukuran, melibatkan pengukuran yang diulang untuk memastikan konsistensi. Selanjutnya ada akurasi presisi, yaitu menolak bahwa hasil pengukuran mendekati nilai sebenarnya dan konsistensi. Dan terakhir ada standarisasi, yaitu proses memastikan bahwa prosedur pengukuran diulang secara konsisten. Baik, selanjutnya ada poin kelima, yaitu mengklasifikasikan konsep pengukuran dalam berbagai pendekatan dan konteks. Konsep pengukuran dapat diklasifikasikan dalam berbagai pendekatan dan konteks, seperti dalam evaluasi efektivitas program, seperti sistem pengukuran, skala pengukuran dalam statistik, serta pengukuran dalam konteks pendidikan. Evaluasi efektivitas program. Pendekatan efektivitas program dapat menggunakan berbagai metode pengukuran, seperti pendekatan sasaran, pendekatan sumber, dan pendekatan proses. Pendekatan yang pertama itu adalah pendekatan ini memungkinkan pengukuran sejauh mana program berhasil direalisasikan, keberhasilan dalam mendapatkan sumber yang dibutuhkan, serta efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu organisasi internal. Selanjutnya ada sistem pengukuran. Konsep dasar sistem pengukuran melibatkan instrumen pengukuran yang dapat mengkonversi variabel fisika ke variabel lainnya. Baik, yang kedua itu, sebagian besar instrumen pengukur adalah alat ukur tidak langsung, di mana konvergensi dari satu bentuk variabel fisika ke variabel lainnya dapat terjadi beberapa skala pengukuran dalam statistik. Dalam statistik, terdapat 4 jenis skala pengukuran yang sering digunakan, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Yang ketiga, setiap jenis skala pengukuran memiliki karakteristik dan penerapannya masing-masing dalam analisis data. Pengukuran dalam konteks pendidikan melibatkan evaluasi, penilaian, dan tes sebagai alat pengukuran kemajuan belajar peserta didik. Yang keempat, evaluasi dan penilaian lebih bersifat komprehensif yang meliputi pengukuran, sedangkan tes merupakan salah satu alat instrumen pengukuran. Dengan demikian, konsep pengukuran dapat diklasifikasikan dalam berbagai pendekatan dan konteks, mulai dari evaluasi efektivitas program, sistem pengukuran, skala pengukuran dalam statistik, hingga pengukuran dalam konteks pendidikan. Baik, itu saja penjelasan dari saya.